Waladdallin. Amin. Moga Mas Habib bisa langsung dimulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa shalli wa sallimu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam as-sadiqil amin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati Gus Munawir beserta seluruh ibu-ibu muslimat PCI NU UK. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah puasa kita, begitu. Baik, tanpa berpanjang lebar dalam pembukaan, mungkin Bapak dan Ibu bisa berkenan mengizinkan saya untuk share screen ya. Ini bisa langsung, Gus? Saya belum ya? Oke. Baik, sebagaimana yang ada di pamflet ya, kita insya Allah kita akan mencoba istiqomah dalam membahas sebagaimana permintaan sebagian ibu-ibu juga kemarin ya, kita pengen pembahasan kajian yang kita pelajari di setiap minggu ini, di rutinitas mingguan kita ini adalah yang mengutip hadis qaulul ulama gitu ya, dari tafsir begitu ya. Maka dari banyaknya kitab yang ada, kita pilih kitab yang disebut Abiruz Zaman gitu ya. Nah, tadi sudah kita hadiahkan hadiah Fatihah kita pada orang tua, guru, sahabat ya, baik yang masih ada maupun yang sudah terlebih yang sudah meninggalkan kita begitu. Kemudian mari kita khususkan juga Al-Fatihah ini untuk beliau yang telah mengarang kitab. Sudah bisa ya? Oh, belum bisa ya? Belum bisa share screen ya, Gus ya? Atau enggak usah, enggak apa-apa. Ya, kita hadiahkan kepada beliau yang telah mengarang kitab ini, karena berkat jasa beliaulah tentunya kita bisa tahu gitu ya, yang Rasulullah sampaikan begitu sampai kepada kita gitu sebagai bekal kita untuk perjalanan jauh kita di akhirat kelak. Ala hadini wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Nah, sudah bisa ya. Baik. Izinkan saya share screen. Suara saya terdengar ya? Oh, baik. Sudah nampak ya? Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian sudah. Bismillah. Baik, kitab ini berjudul Abiruz Zaman fi Fadaili wa Adabi wa Ahkami Ramadan, begitu ya. Wa Ahkami Ramadan, Syahri Ramadan. Baik, sebetulnya secara letterlock abir itu berarti kesermebakan gitu ya, semerbak, keharuman gitu. Jadi maksudnya ya sesuatu yang sangat bermanfaat begitu, yang bisa kita rasakan gitu manfaatnya di sepanjang zaman gitu ya. Nah, apa itu? Ya dari fadilah-fadilah, kemudian tata cara serta hukum yang ada di dalam Ramadan itu maksudnya yang ada di dalam kitab ini. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi kitab ini sebetulnya diawali ya, dalam pembahasan transaksi kita gitu ya, hubungan. Jadi antara kita sebagai hamba dengan Allah Azza wa Jalla ini kan ada satu perdagangan gitu ya.
perniagaan begitu. Perniagaan yang begitu menguntungkan begitu sebetulnya untuk si pembelinya gitu ya, kepada yang mau begitu ya, karena sesungguhnya Allah meskipun menawarkan gitu ya barangnya, apa itu ya tentu ridho dan surganya begitu ya kepada para hambanya. Sebetulnya pada hakikatnya Allah ya tidak butuh begitu ibadah kita. Maksudnya sedunia ini tidak menyembah Allah pun Allah tidak rugi begitu ya. Nah, tetapi karena memang transaksi itulah begitu ya. Jadi ketika kamu bisa taat, memberikan ketaatan, kepatuhan, kamu mempersembahkan semua itu ikhlas hanya semata-mata karena Allah, kita mendapat ridha, maka balasannya, sebagai balasannya apa yang kamu jual itu saya berikan ridha dan surga saya gitu. Amin ya rabbal alamin. Nah, di bab pertama membahas tentang itu. Mungkin salah satu yang bisa saya kutip adalah ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khair gitu ya liman ittaqa gitu ya. Wal akhiratu khairul liman ittaqa wala yadhlimuna fatila wala tudlamuna fatila. Jadi qul mata'ud dunya qalil. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, katakan tuh kepada para umatmu, ya kepada para manusia seluruhnya, pada umat muslim dan kaum mukminin pada khususnya begitu, bahwa sebetulnya segala kenikmatan yang bisa kamu rasakan di dunia ini, itu yang kamu rasakan mungkin banyak, tapi sesungguhnya itu sangat sedikit kalau dibandingkan dengan kenikmatan yang ada di akhirat nanti begitu. Nah, ini yang dimaksud dengan transaksi begitu ya. Nah, gitu. Jadi jangan sampai terlena begitu dengan apa yang ada di dunia. Karena namanya juga dunia begitu ya. Diambil dari kata bahasa Arab yang salah satu maknanya adalah dekat dunia begitu ya. Dana rendah gitu ya. Dan itu dana itu rendah artinya bisa juga dekat begitu. Karena memang segala kenikmatan apapun itu bentuknya yang ada dunia ini serba terbatas gitu. Kalau kita renungi apa sih yang kenikmatan itu bisa berjangka panjang gitu waktunya gitu ya. Kita makan makanan yang enak banget gitu. Ada batasnya, kita makan sepiring 2 piring mungkin kita masih sanggup gitu. Tapi kalau udah 3 piring ya batas perut ini kan ada gitu ya. Jadi nggak bisa. Jadi ada batasnya di dunia ini. Berbeda halnya dengan kalau kita sudah di surga di akhirat nanti. Itu konsepnya udah beda begitu ya. Nah, jadi dalam ayat itu ingin menekankan begitu, mengingatkan gitu ya. Sekarang kamu hidup di dunia yang kamu rasakan mungkin segalanya kamu punya begitu ya. Kenikmatan memiliki keserba cukupan begitu. Apa yang kamu inginkan kamu miliki, terasa semuanya tercukupi begitu ya. Tetapi itu tidak lebih baik daripada yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak gitu. Wal akhiratu khairul liman ittaqa gitu ya. Tetapi ya memang syaratnya harus liman ittaqa gitu loh. Jadi memang kalau kita mungkin membaca itu kok belum kerasa gitu ya. Ya karena memang syaratnya harus bertakwa dulu. Kalau kita memang sudah menjadi individu yang bertakwa, kita yakin, betul-betul yakin gitu ya, Islam, mukmin gitu ya. Mukmin tingkatannya muslim, mukmin, kemudian bertakwa begitu ya. Nah, itu kan berbeda tingkatannya gitu ya. Jadi semakin kuat gitu ya bahwa kita percaya nanti kelak ada balasan di akhirat. Kurang lebih pembahasan di awal seperti itu. Nah, ya jadi tidak menyentuh sebetulnya lebih umum Bu ya, ibu-ibu ya, karena memang kita saat ini sedang di Ramadan, kita ingin memperdalam rutinitas kita gitu ya, ibadah-ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan, kita ingin gitu menyertainya dengan ilmu. Betul banget tadi yang dikatakan Gus Munawir begitu ya. Jadi ibadah kita kan sebetulnya adalah buah daripada ilmu kita begitu ya. Dan apalah arti ibadah kita bila tidak dengan pemahaman yang benar begitu kan. Artinya dengan pemahaman yang luas gitu ya. Jadi katanya la khairu fi ibadatin la fiqha laha gitu. Jadi tidak ada kebaikan dalam satu ibadah kalau tidak disertai dengan ilmunya begitu. Tidak disertai dengan pemahamannya. Jadi semakin paham kita semakin nikmat ibadah kita begitu. Maka seberapa
jauh seberapa besar usaha kita untuk menambah ilmu agama kita, maka semakin bisa kita khusyuk dalam beribadah apapun ibadahnya gitu ya. Ya puasa, ya zikir, ya kan, ya sholat begitu ya. Tergantung seberapa kita mau mempelajari ilmu agama. Wala tilawata wala khaira fi tilawati illa tadabbur fiha gitu ya. Illa tadabbur fiha. Jadi nggak bagus juga kita membaca Al-Qur'an gitu ya. Kurang bagus lah gitu ya. Tetapi kita tidak memahami maknanya. Jadi esensinya yang kita perlukan. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, di fasal di bab kedua ini ya, ini saya sengaja ini jadi nggak buat apa namanya slide gitu ya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sengaja biar fokus sama apa namanya kuliah saya. Kuliah ya apalah apa itu pembahasannya begitu ya. Jadi pembacaan saya jadi fokus kita ke dalam ke kitabnya begitu. Ya syukur-syukur ada ibu-ibu yang paham bahasa Arab jadi bisa sekalian dibantu begitu ya. Baik. Al-fasl tsani min fadhail syahri Ramadan ya. Jadi kita akan kita akan berdiskusi belajar tentang fadhail, keistimewaan, keutamaan di bulan Ramadan. Apa aja sih sebetulnya? Ya mungkin ini topik yang sudah sering dijumpai gitu ya di dalam bulan Ramadan. Tentu Ramadan adalah bulan yang penuh keistimewaan. Tapi apa gitu ya? Ya qatadat hikmatu ta'ala ay fadila ba'dal azman ala ba'di fafuddila ba'd gitu ya. Fafaddala ba'd. Jadi Allah itu selalu membuat hikmah gitu ya dari apa yang yang Allah ciptakan begitu ya. Allah misalkan ya mengistimewakan satu waktu dengan di antara waktu yang Allah ciptakan yang lain begitu ya. Al-ayyam ala ba'd. Dalam satu minggu kita punya 7 hari. Allah memuliakan hari Jumat gitu ya dibanding hari-hari yang lain. Wa ba'dul layali ala ba'd. Ya, sebagian malam dari malam-malam yang lain, malam Jumat gitu ya. Itu sudah memang menjadi anugerah di mana memang diistimewakan karena pada malam dan hari itu segala aktivitas yang dijalankan mendapat rahmat dan berkah yang lebih begitu ya. Wa ba'dasyuhuri ala ba'd. Dan sebagian bulan gitu ya, dari bulan-bulan yang lain kita dalam 1 tahun kita punya 12 bulan begitu ya. Nah, fafaddala syahra Ramadan ala sa'iri syuhuri wa ikhtassahu bi mumayyazati wa khasa'is gitu ya. Nah, fafaddala maka Allah gitu memuliakan, memberikan keistimewaan untuk bulan Ramadan ini dari 11 bulan lainnya. Ya beberapa bulan ada tapi tidak seistimewa bulan Ramadan ini begitu. Wakhtasar kata yang digunakan adalah ikhtassa gitu ya, dikhususkan. Berarti memang kalau sudah khusus ya berarti memang keistimewaan yang ada di dalam Al-Qur'an yang ada di dalam bulan Ramadan ya tidak ditemukan di bulan-bulan lainnya begitu. Maka sungguh sayang untuk dilewatkan gitu ya, untuk diambil kesempatan itu gitu ya. Lam tatawaffaru li ghairihi minasyhur. Qala ta'ala, Allah berfirman, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Qur'an diturunkan, huda linnas, yang menjadi petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan penerang, petunjuk gitu ya, penjelas ya untuk segala huda dan keterangan atau pembeda begitu ya. Nah, kemudian menurut Imam Ibnu Katsir gitu ya, rahimahullahu taala, terkait bulan Ramadan ini Ibnu Katsir berkata, yamdahullahu taala syahrus syiyam. Allah itu memuji memberikan keistimewaan pada bulan syahrus syiyam, maksudnya bulan Ramadan syahrus syiyam itu min baini sa'iri syuhuri bi an ikhtarahu min bainihinna li'inzalil Qur'anil azim gitu ya. Nah, salah satu sebab kenapa salah satu tanda keistimewaan Al-Qur'an itu ya Allah menurunkan Al-Qur'an yang menjadi petunjuk ya. Jadi dia menjadi petunjuk dan segalanya gitu. Artinya dalam kehidupan seorang muslim begitu ya, karena segala aktivitas yang dijalankan dari ibadah gitu ya, muamalah bainallah wa bainan nas itu semua bersumber dari
Al-Qur'an. Kapan diturunkan? Ya di bulan ini nih, di bulan yang sekarang kita puasa, ini sejarahnya ini Al-Qur'an diturunkan gitu ya. Maka kan di tanggal 17 Ramadan sebagian orang menandainya dengan memeriahkannya sebagai malam nuzulul Qur'an begitu ya. Nah, jadi hari ulang tahunnya turun Al-Qur'an gitu. Nah, kemudian qala Ibnu Jauzi ya rahimallahu taala, syahrul Ramadan laisa kamitsli syahrun fi sa'iri syuhur. Oke. Jadi bulan Ramadan ini tidak seperti bulan lainnya. Wala fuddilat bihi ummatun ghairu ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sa'iri dhuhur. Jadi bulan ini, keistimewaan bulan ini juga enggak diberikan sama orang-orang sebelum kita. Padahal ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Padahal kewajiban yang datang kepada kita dan orang-orang yang lain sama, puasa begitu ya. Tetapi keistimewaan yang enggak diberikan kepada mereka melainkan hanya kepada umat Nabi Muhammad SAW, yaitu kita gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Terus apa kata Imam Ibnu Jauzi? Adzanbu fihi maghfur. Dosa-dosa berpotensi diampuni semuanya, begitu ya. Wasa'yu fihi mashkur. Segala usaha dalam ibadah kita, apapun perbuatan baik kita dalam bulan Ramadan ini diapresiasi sama Allah, diberikan pahala berlipat ganda. Ya, kita tahu bahwa, mohon maaf ini sedikit agak dingin. Hadisnya itu, jadi kullu amali bani Adam, gitu ya. Yudha'aful hasanatu bi'asyri amsalihha. Jadi semua perbuatan manusia yang mana itu baik begitu ya, perbuatan baik ya, akan dilipat gandakan 10 kali lipat gitu ya. Ila sab'i mi'atin. Jadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat tergantung nih ya, tergantung nih. Di 10 sampai 700 kali lipat begitu ya. Faqala azza wa jalla illa siyam awis saum gitu ya. Tapi Allah berkata dari semua amal ibadah itu, amal baik itu yang dilipat gandakan, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li gitu ya. Kecualinya kenapa? Kecuali yang baik begitu maksudnya. Puasa ini kenapa berbeda dari perbuatan baik yang lain? Fa innahu li, kata Allah, sesungguhnya puasa itu ya hanya untuk saya gitu ya. Antara orang yang berpuasa dengan saya itu yang tahu itu aja gitu ya. Kalau ibadah mungkin ibadah sholat misalkan itu kita ibadah masih bisa dilihat orang lain gitu ya. Kita pura-pura khusyuk ya di tengah-tengah kerumunan orang di masjid, di mushola atau di mana begitu. Kita bisa menggerakkan tubuh kita dengan dilihat orang lain kan begitu ya. Jadi tapi kalau puasa ini nggak bisa begitu ya. Nggak bisa kita artinya yang hanya tahu gitu ya, kita berpuasa benar atau enggak cuma diri kita dan Allah. Makanya Allah berkata fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena sesungguhnya puasa itu ya hanya untuk saya dan pahalanya hanya saya yang tahu gitu ya, dan hanya saya itu hak saya memberikannya gitu. Jadi artinya ini luar biasa begitu. Gitu ya. Luar biasa pahala puasa ini. Wal mu'minu fihi mahbur gitu ya. Nah, mukmin ya di bulan Ramadan itu mereka benar-benar dapat pahala yang berlipat-lipat ganda, mahbur, subur. Wasyaitanu fihi masbur ya. Ya, kita tahu bahwa potensi syaitan mengganggu kita juga itu ya terbelenggu potensinya ya, karena memang syaitan itu lakopnya dari jin ya, jin yang mengganggu kita gitu ya, syaitan. Karena memang dalam beberapa literatur tafsir gitu ya, manusia juga bisa disebut syaitan gitu ya, karena syaitan itu sebetulnya sesuatu yang dinisbatkan untuk makhluk yang selalu berbuat kejahatan, membisiki kegaduhan begitu ya. Jadi bisa dinisbatkan kepada jin juga manusia. Asyaitonu fi, kenapa bisa ditahan gitu ya untuk syaitan itu? Karena fa inna fis shaum junnatun, karena dalam puasa itu ya ada satu perisai begitu. Karena kita tahu ya bahwa puasa itu bukan hanya menahan lapar dan dahaga kita, pada akhirnya gitu ya
Apalah arti puasa kita kalau tidak menahan hawa nafsu gitu ya. Ketika kita ingin menguapkan dan mengekspresikan emosi kepada orang lain karena berbuat sesuatu yang tidak kita sukai, terus kita ingat, wah, ana shaim, saya puasa gitu kan. Jadi akhirnya ada pengingat gitu. Akhirnya mau marah nggak jadi gitu ya. Mau berbuat maksiat nggak jadi gitu ya. Jadi apapun ketika mau berbuat maksiat karena ingat dia puasa gitu ya. Junnatun perisai itu gitu ya. Jadi nggak jadi. Nah, itu makanya dikekang setan itu. Wal wizru wal ismu fihi mahjur ya. Maka dari itu ya segala bentuk kesalahan dan dosa juga ya jauh dari kita karena kita punya benteng ya. Dengan puasa itu adalah benteng gitu ya. Wa qalbul mu'min fihi ma'mur, dan hati seorang mukmin ya di dalam bulan puasa itu makmur, tentrem. Makmur dalam bahasa Indonesia juga makmur itu kan tentrem ya. Makmur, tentrem. Ini oke. Gus Munawir mau izin tanya ini sampai jam berapa kira-kira? Maksudnya kalau biar bisa. Sampai jam 7 ya boleh Mas. Oke, 1 jam pas ya. Enak. siap. Siap. Bismillah. Lanjut ya nomor 3, wallahu taala ja'ala syahra Ramadan musiman lit ta'at ya. Jadi Allah taala itu membuat bulan Ramadan ini sebagai sarana kita untuk mencurahkan segala ketaatan kita gitu ya. Ya kenapa tidak? Karena memang segala amal perbuatan baik ya kan. Tadi kan yudha'aful hasanatu bi asyri amsalihha gitu ya. Bahwa setiap perbuatan baik itu Allah selalu memberikan apa ya, bonus gitu ya. Bonus, kamu berbuat baik itu nggak mudah, makanya saya kasih bukan cuma satu pahala atas kebaikan kamu. Kebaikan yang kamu perbuat itu bisa berpotensi saya lipat gandakan gitu ya. Nah, tergantung seberapa ikhlas kamu melakukannya gitu kan. Nah, di bulan Ramadan ini lebih-lebih gitu ya. Ila sab'imi'atin dhi'fin ila sab'imi'atin dhi'fin, 700 kali lipat. Ya bahkan lebih dari itu ya. Tapi tentu kita nggak hitung-hitungan seberapa besar pun sebetulnya ibadah kita sebagus apapun gitu ya. Tentu yang kita harapkan adalah ridha Allah. Karena semata-mata memang ridha Allah lah yang membawa kita kepada surga gitu ya. Wa afadha 'ala shaimin na'ima ridwan wan nafahat ya. Jadi diberikan kepada mereka yang berpuasa itu segala kenikmatan gitu ya. Nikmat ridha dan ya segala macam keberkahan gitu ya, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak banget ya. Jadi aspek spiritual yang bisa kita dapatkan dari puasa itu tadi gitu ya, karena dia mempunyai perisai tentu kita terhindar daripada perbuatan maksiat menyakiti orang lain, ya kan, merugikan orang lain. Kan esensinya berbuat dosa itu kan begitu ya, kita merugikan dan melakukan kesalahan yang bisa berpotensi menyakiti orang lain. Kemudian dari aspek kesehatan kalau kita puasa juga kan apa yang kita dapatkan ya kan, tubuh kita beristirahat dari seringnya kita ya kan apapun kita makan setiap harinya gitu ya, tanpa peduli apa yang dirasakan oleh perut kita gitu ya, terus gitu ya kerja setiap hari nggak ada istirahatnya. Nah di bulan Ramadan ini diistirahatkan tubuh kita gitu ya, kita memberikan kesempatan gitu kan, kita lemes tapi perut kita bahagia gitu ya. Nah akhirnya tubuh ini memberikan apresiasi kepada kita, diberikanlah kita kesehatan gitu kan. Nah itu rahmatnya gitu ya. Kemudian juga dari bulan puasa aspek sosialnya kita dapat gitu ya, banyak, karena banyak amal-amal yang dianjurkan di bulan puasa Ramadan ini yang pahalanya dilipat gandakan, seperti berbagi-bagi makanan, takjil, itu Masya Allah pahalanya ya. Tahabu, saling memberilah kamu maka kamu akan saling mencintai gitu ya. Nah itu berbagi takjil begitu kan. Jadi aspek sosialnya juga dapat gitu ya. Banyak hal lah ya gitu. Fafihi tajtami'u ummahatut ta'at gitu ya. Jadi di bulan Ramadan itu berkumpul semua macam ibadah-ibadah inti, min sholatin seperti sholat, wasiyamin puasa, wa zakatin zakat, dzikir, doa ya, tilawatul Quran, wa it'amut ta'am wal umroh gitu ya. Baca Quran itu apalagi ya, membagikan makanan dan umroh. Nah ini umroh ini ya, umroh di bulan haji sama dengan pahalanya seperti haji kan begitu ya.
mudah-mudahan ini yang di sini bisa melaksanakan umroh ya. Mungkin ada ya dari bagian ibu atau bapak yang mau Amin, melaksanakan amin. di bulan ini ya. Kalau ada, saya mau nitip doa gitu. Baik. Wa husul hadhihi ta'at wa ghairiha fi hadha asy-syahr al-mubarak yaj'aluhu bimuthabati taubati ummah ya. Jadi bentuk ketaatan yang kita laksanakan gitu ya. Kalau itu kita lakukan gitu ya di bulan selain Ramadan begitu, ya ja'aluhu bimuthabati taubati ummah gitu. Jadi bisa jadi yang kita lakukan ibadah di bulan ini itu sama seperti pahalanya satu umat gitu tuh. Saking besarnya itu diumpamakan seperti itu begitu. Jadi sangat besar begitu ya. Kalau di bulan-bulan lain begitu. Artinya apa ya? Memang karena kelipat gandaan yang diberikan ya, yang dijanjikan oleh Allah atas amal ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, yang dari sholat, yang zakat, dzikir, doa tadi itu, membaca Al-Qur'an apalagi gitu ya, memberikan makanan, umroh gitu. Walakin ainal mushmiruna listighlali hadhil fursah allati la ta'ti illa marnatan wahidatan kulla amin ya. Tetapi gitu ya, ini sangat ironi begitu kan, kebanyakan kita semangat di awal doang gitu kan. Nah mudah-mudahan kita bisa istiqomah mengaji ini. Saya juga menjadi kesempatan bagi saya untuk menasihati diri saya sendiri khususnya, memang begitu ya, kita sekaligus menjadi sarana kita untuk terus mengingatkan kita apa sih yang harus kita lakukan, apa yang harus kita jaga selama di bulan Ramadan ini untuk memaksimalkan begitu hadiah yang Allah janjikan di bulan Ramadan ini gitu ya. Katanya apalakin ainal musymirun, mana mereka yang mau berjuang begitu kan, listighlali hadhil furas, yang benar-benar ingin mengambil manfaat kesempatan emas ini di bulan Ramadan. Kan orang kebanyakan semangat di awal gitu kan. Naudzubillah begitu ya. Kemudian di tengah-tengah semakin ke sana, baru bangkit lagi nanti di akhir-akhir gitu ya. Nah, allati la ta'ti illa maratan wahidan kulamin, yang hanya datang satu bulan sekali ya dalam satu tahun ya, yang belum ada jaminan tuh di setiap tahunnya kita di tahun depan misalnya kita masih bisa ada di bulan Ramadan begitu ya. Kemudian wa Ramadhanu risalatun amaliyah tarbawiyah fit taqwa wa tahdzib wa taghayyur ilal afdal. Nah, bulan Ramadan ini juga gitu ya, membawa pesan gitu. Membawa pesan apa? Jadi untuk kita mempraktekkan. Jadi ini adalah praktek pendidikan sebetulnya Ramadan ini. Jadi betul-betul sebagai sarana penggemblengan. Penggemblengan apa? Ya, untuk diri kita, untuk menjadi individu yang bertakwa, wa tahdzib wa taghayyur gitu ya. Jadi penggemblengan ya, kemudian benar-benar perubahan yang kita hendaki untuk menjadi individu yang lebih baik, ilal afdal begitu. Jadi Ramadan inilah begitu ya. Jadi sarana yang betul-betul bisa kita gunakan untuk menjadi diri yang lebih baik begitu. Jadi diberikan hanya untuk mereka yang menginginkan perubahan itu sendiri. Wa Ramadan fursatun thaminatun litanzimil hayati wa takhlisiha minal fawda wa ratabah wal jumud gitu ya. Jadi Ramadan ini adalah kesempatan besar dalam dalam rutinitas kehidupan kita sehari-hari begitu ya, untuk belajar tentang ratabah wal jumud, dari kejumudan. Jumud itu kepasifan gitu ya dalam sehari-hari, karena kita esensinya gitu pada hakikatnya kan di bulan Ramadan ini kita kan melakukan kompetisi begitu kan, kita nastabiq bil khairat gitu ya, kita benar-benar mengejar pahala itu yang dijanjikan. Akhirnya apa gitu, karena segala aktivitas bahkan tidur pun menjadi pahala buat kita ya, tapi jangan berlomba-lomba banyak tidur gitu ya. Artinya baca Quran itu dilipat gandakan. Jadi akhirnya semuanya terdorong untuk terus aktif gitu ya. Nah, bulan Ramadan ini kan esensinya seperti itu, melatih diri kita untuk menjadi individu beribadah. Membohongi.
Ala fagtanimu fadla rabbakum dzul judi wal ihsan wa ta'aradu li nafahatihi fi hadzal syahr al mubarak syahrul Quran litanalu ridha wa ridwan. Maka tentu kita berharap ya Bapak dan Ibu sekalian di bulan Ramadan kita mendapatkan ridha gitu. Dari melaksanakan ibadah itu kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala begitu ya. Wa hatta ta'rifu qadra hadhihi syahr. Terus kita melakukan ibadah sampai pada titik kita sadar ya akan tingginya, akan agungnya gitu ya keberkahan bulan Ramadan ini. Ya, atas sebagian keistimewaan-keistimewaan begitu dan samrot, keuntungan-keuntungan yang kita dapatkan. Yaqulu Ibnul Qayyim berkata, alaihi rahmatullahi alaih. A'dhamu dalilin ala fadilati syai' an-nadhru ila thamratihi. Mudah aja kalau kata Ibnul Qayyim itu. Kalau kamu ingin melihat gitu ya, bukti seberapa besar ya sesuatu itu memiliki keistimewaan gitu ya, memiliki keuntungan bagi diri kamu gitu ya, lihatlah pada manfaat yang bisa kamu rasakan di dalamnya begitu. Jadi a'dhamu dalilin ala fadilati syai'i an-nadhru ila thamratihi. Jadi keagungan gitu ya, itu bisa dilihat keagungan pada sesuatu yang katanya memiliki fadilah, keistimewaan itu bisa dirasakan melalui ya apa namanya, keuntungannya gitu. Kalau kita bisa rasakan begitu ya, atau kita bisa lihat apa keuntungannya, nah berarti sesuatu itu memang betul-betul dianugerahi gitu ya, istimewa gitu. Artinya sesuatu itu memang betul-betul istimewa begitu ya. Nah, fi Ramadan nazalal Quran. Apa sih yang membuat Ramadan istimewa itu tadi kita sudah dibahas di atas. Yang salah satu membuat Ramadan ini menjadi istimewa adalah karena Ramadan ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala ya sebagai waktu di mana diturunkannya Al-Qur'an yang mana menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia. Qala ta'ala syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. La'ala min a'dhami mazaya hadha syahr al-karim annahu madharul kitab al-azim al-hakim alladhi huwa manarul hidayah. Ya. Jadi dari keagungan, keistimewaan, kelebihan yang dimiliki bulan suci Ramadan ini ya lahirnya kitab suci yang menjadi menara hidayah. Menjadi sumber hidayah gitu kan, menjadi sumber kebahagiaan bagi umat manusia. Wa inna syahran yanzilu fihi kitabun yamlaul uqul hikmatun wasafaun wa yamlaul qulub taharatun wa niqa gitu ya. Bal yamlaud dunya bi asriha adlan wa rasyadan wa yarfa'ul insaniya kulluha min hadidil jahli ila aujil ma'rifah wal izzah begitu ya. Jadi ya karena Al-Qur'an ini memang betul-betul membawa umat manusia ini dari apa ya, dari pasifan berpikir begitu ya, menuju aktivitas yang sebetulnya memancing kita untuk banyak berpikir, aktif berpikir begitu ya. Yamla'ul uqul hikmah gitu ya. Jadi kalau bagi siapa yang berkehendak sebetulnya Al-Qur'an ini kan memiliki petunjuk ya. Di antara petunjuk itu enggak semuanya mudah dipahami gitu ya. Kita butuh expert ya, siapa mereka ya mereka lah para ulama gitu ya untuk menerangkannya gitu, karena di dalam Al-Qur'an kan ada ayat-ayat muhkam, ada mutasyabih gitu ya yang enggak jelas gitu ya. Artinya perlu ada penjelasan gitu ya. Itu memerlukan ilmu gitu ya yang memadai untuk dijelaskan gitu pesan-pesan petunjuk-petunjuk itu begitu ya. Naqulu inna syahran yanzilu fihi kitabun hadza sya'nuhu gitu ya. Jadi sesungguhnya bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an ini yaitu bulan Ramadan, hadza sya'nuhu ladu. Jadi Al-Qur'an itu memiliki tol'atin mubarakatin. Jadi punya apa ya? Tol'ah itu apa ya? Sumber lah gitu ya. Atau aspek begitu, aspek keberkahan begitu ya. Ya wa fadlun azimun, keistimewaan yang begitu agung begitu ya. Ya intinya bulan Ramadan ini
Sebetulnya Al-Quran ini siapapun atau apapun yang dikenainya pasti akan menjadikannya begitu mulia gitu ya dan terhormat gitu ya. Jibril membawa Al-Quran gitu ya menjadi Sayyidul Malaikah gitu ya. Kemudian malam diturunkannya Lailatul Qadar menjadi Sayyidul Lail gitu ya. Menjadi malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Turun kepada manusia yang bernama Nabi Muhammad SAW gitu ya, menjadi Sayyidul Insan, Khotamul Anbiya wal Mursalin gitu ya. Jadi ya begitulah, karena memang siapapun yang mau mendekatkan dirinya, menyelami dirinya, memahami Al-Quran begitu ya, karena selalu akan diistimewakan karena memang Allah Subhanahu wa taala inna nahnu nazzalna al-Qur'an wa inna lahu lahafizun gitu ya. Sebetulnya dari ayat itu Allah menjelaskan bahwa inna nahnu gitu ya. Ya banyak ulama yang menafsirkannya inna nahnu, kata yang digunakan kita. Ya, inna nahnu nazzalna al-Qur'an wa inna lahu lahafizun gitu ya. Kami yang menurunkan Quran dan kami yang akan menjaganya. Dikatakan bahwa orang-orang yang menghafal Al-Quran, yang terus rutin mempelajari Al-Quran gitu ya, artinya mereka adalah bagian daripada keluarga Allah. Wa ahlullahi wa khassatuh gitu ya. Jadi orang-orang yang dekat dengan Al-Quran adalah orang-orang yang sebetulnya adalah kerabat dan keluarga Allah. Allah sendiri yang bilang begitu ya. Ini betapa mulianya begitu. Karena memang Al-Quran adalah kalamullah gitu kan. Ya, jadi Al-Quran itu adalah memang betul-betul firman Allah gitu. Baik. Kemudian Ramadanun wal Quran ruhun wa raihan. Jadi perumpamaan gitu ya. Antara Ramadan dengan Quran itu bagikan ruh dan raihan gitu ya. Ruh. Ruh itu ya ruh gitu ya. Raihan itu ya parfum. Ya wangian, wangi begitu ya. Jadi sempurna lah begitu adanya begitu ya. Karena artinya ruh yaitu untuk melengkapi diri kita sendiri, roihan itu bisa memberikan kesenangan bagi orang lain yang menciumnya, kan begitu. Ramadan syahrul Quran fal alaqatu bainahuma wathiqatun ya. Jadi Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Jadi kalau menyebut bulan Ramadan selain syahrul siam berarti ya syahrul Quran karena memang Al-Qur'an diturunkan gitu. Dinisbatkan kepada Al-Qur'an karena memang Al-Qur'an ya erat kaitannya dengan Ramadan karena turun di bulan Ramadan. Fal alaqatu bainahuma wathiqatun. Satu sama lain itu saling mengikat dengan kedekatan yang kuat begitu ya. Wal irtibatu azimun, ikatannya kuat. Fala budda minal hadithi 'anil Qur'an bi tafsil syadidin wal inayah bihi fi hadha syahr al-fadil inayatan khassah begitu ya. Walidzalika ilaikum hadzal bahath 'anil Qur'anil Karim faqra wala tata'ajjal kai ta'amal. Artinya bacalah gitu ya, bacalah di bawah ini maksudnya gitu dari pengarangnya agar dan jangan terburu-buru wala tata'ajjal kai ta'amal, agar kamu bisa meneliti, agar kamu bisa merenungi, kemudian kamu bisa mempraktekannya gitu. Yaqulu Ibnul Qayyim rahimahullahu taala ya. Falaysa syai'un anfa'u lil 'abdi fi ma'asyihi wa ma'adihi gitu. Kata Ibnul Qayyim apa? Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, falaysa syai'un anfa', tidak ada satupun yang paling manfaat untuk seorang hamba fi ma'asyihi dalam kehidupannya ya. Ma'asy itu artinya adalah tempat hidup. Maksudnya apa tempat hidup? Di mana tempat hidup? Bumi maksudnya gitu ya. Dunia. Fi ma'asyihi wa ma'adihi gitu ya. Jadi enggak ada yang lebih bermanfaat atau tidak ada yang lebih baik untuk seorang hamba di dunia maupun di akhirat. Jadi kata lain daripada dunia itu apa? Ma'asyun. Kata lain daripada akhirat itu apa? Ma'adun gitu ya. Wa ma'adihi wa aqraba ila najatihi gitu. Lebih dekat untuk membawa dia kepada keselamatan dia nanti di akhirat begitu, di dunia dan di akhirat, min tadabburil Quran. Jadi nggak ada yang lebih manfaat daripada upaya kita untuk bisa memahami isi dari Al-Quran. Begitu.
Sekarang pertanyaannya, seberapa besar usaha kita membaca dulu deh gitu ya. Membaca Al-Quran, seberapa besar ghiroh kita nih yang ada dalam hati kita untuk istiqomah membaca Al-Quran. Tapi la khairu fi tilawatin illa tadabbur fiha gitu ya. Tetapi kata ulama, kadang-kala kamu tilawah itu nggak cukup baik kalau kamu tidak memahaminya, kan begitu ya. Ya, artinya Allah memberikan pesan nih, Allah memberikan perintah atau apa kebaikan, segala kebaikan yang ada di dalamnya begitu. Kamu memahami, kamu bahkan menghafal apa namanya kalamullah itu gitu ya. Tetapi kamu tidak mengerti apa yang kamu ucapkan begitu ya. Nah itu kan kurang afdol begitu ya. Maka yang lebih di sini katanya tadabbur. Jadi merenungi isi Al-Qur'an. Wa ithalati ta'ammul gitu ya. Dan apa ya? Artinya ta'ammul itu teliti artinya. Ta'ammul itu artinya ta'ammala ya ta'ammalu teliti. Jadi kita memancing diri kita. Jadi betul-betul kita curahkan ketelitian kita dalam membaca ayat-ayat Allah begitu ya. Semua orang di semua profesi artinya ya nggak cukup sih terjemahan begitu ya. Ya maka dari itu kita adakan kajian ini kan untuk sama-sama belajar begitu ya. Sambil belajar sebagian karena ayat Al-Qur'an juga kita belajar, mempelajari, mentadabburi Al-Qur'an. Wa jama'a al-fiqra ala ma'ani ayatihi, dan kita mencurahkan pikiran, ide dan konsentrasi kita ya dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Wa qad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwada ma yakunu fi Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah gitu ya. Jadi Nabi itu gitu ya, sejarahnya kalau datang bulan Ramadan beliau menjadi lebih baik. Ya, kita tahu sendiri Rasulullah itu kalau udah ibadah Masya Allah gitu ya. Satu riwayat mengatakan gitu ya, sebelum tidur kata Aisyah, saya melihat suami saya suami saya sholat gitu ya. Saya bangun tengah malam masih sholat gitu ya. Saya bangun dari tidur gitu kan menjelang subuh masih sholat juga gitu ya. Itu betapa penggambaran Rasulullah itu sama ibadah di luar Ramadan itu juga artinya memang luar biasa banget gitu. Padahal beliau adalah satu-satunya orang gitu yang langsung dari Allah dijanjikan gitu yang mendapatkan ridha dan diberikan surganya begitu, orang pertama. Begitu ya. Tetapi di bulan Ramadan ini Nabi ini benar-benar apa ya, terpanggil gitu menjadi individu yang pengen jadi lebih baik lagi gitu. Ya karena ingin mengambil kesempatan emas gitu ya, bahwa semua bulan dosa bisa diampuni di bulan Ramadan, pahala dilipat gandakan begitu ya. Nah, kemudian nggak kerasa udah mau jam 7 aja. Mayakun fir'aunan hina yalqahu Jibril fayudarisuhul Qur'an gitu ya. Karena di bulan Ramadan itu apa? Ketika bertemu Jibril ya Jibril mengajarkan Nabi Al-Qur'an. Jadi sebetulnya fayudarisuhu. Jadi kata-kata tadarus sebetulnya gitu ya yang kita biasa gunakan untuk mengartikan tadarus Al-Qur'an atau lebih kepada membaca, sebetulnya itu sebetulnya tadarus itu mempelajari Al-Qur'an. Jadi mungkin kita bisa meluangkan waktu, kita punya target menghatamkan Al-Quran, tapi juga kita bisa meluangkan waktu untuk membaca, begitu ya. Artinya untuk memahami, begitu ya. Untuk memahami, gitu ya. Baca terjemahan tentu nggak cukup ya. Kita bisa merujuk kepada kitab-kitab tafsir, begitu ya. Karena begitu luas, begitu ya. Nah, jadi itulah rutinitas yang dilakukan Rasul, gitu ya. Belajar Al-Quran terus, datang setiap bulan kepada Jibril, Jibril mengajarkan, ya. Nabi Muhammad juga murojaah, gitu ya. Didengarkan oleh Jibril setiap. Jadi benar-benar erat lah kaitannya Ramadan sama Al-Quran ini. Ramadan dengan Al-Quran ini betul-betul erat begitu ya. Wa kana Jibril yalqahu kullal lailatin min Ramadan fayudarisul Quran. Jibril datang setiap malam menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu di bulan Ramadan, kemudian mengajarkan Al-Qur'an. Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwada bil khairi minar rihi al mursalah. Ini sebuah si ajwada bil khair minar rihi al mursalah gitu ya. Jadi Nabi ini benar-benar kayak curahan hujan gitu ya. Angin penyebab hujan itu yang curah begitu. Jadi betul-betul kebaikannya itu
melakukan kebaikan itu betul-betul bersemangat gitu di bulan Ramadan ini lebih begitu ya, terlebih dalam mengamalkan dan mempelajari Al-Qur'an. Kemudian wah ini kayaknya nggak tadi sebetulnya kayaknya nggak cukup ya sampai ini. Baik. Qala sallallahu alaihi wasallam, "As-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, puasa dan Al-Qur'an itu bisa memberikan syafaat bagi seorang hamba di hari kiamat. Insyaallah amin, begitu ya. Jadi puasa yang kita lakukan, yang kita laksanakan ya di penjelasan di berikutnya. Yaqulu siyam, ya, saat berjumpa kita nanti gitu ya di hadapan Allah begitu ya. Kemudian Siam itu berkata, Rabbi mana'tuhu ta'am wa syaraba wa syahwata bin nahar fasyaffi'ni fihi gitu ya. Wahai ya Allah, kata puasa yang kita jalankan sekarang itu berwujud saat kita nanti ada di alam barzah begitu ya. Ya Rabb, wahai Tuhan, sesungguhnya saya telah mencegat dia dari kenikmatan makanan, minuman, mengumbar hawa nafsu, begitu ya, di siang hari. Itu adalah usaha yang sangat sulit. Maka berikanlah saya kesempatan untuk bisa memberikan syafaat kepada hamba ini. Dia yang puasa dulu di dunia. Gitu ya. Wa yaqulul Qur'an. Nah, kemudian Al-Qur'an juga berkata, mana'tuhun naum. Saya telah mencegah, saya telah mengurangi durasi tidurnya ya Allah di dunia gitu ya. Fasyafi'ni fihi. Berikan saya kesempatan untuk bisa memberikan syafaat kepada orang yang telah mengurangi ini ya kenikmatan tidurnya karena ingin membaca saya, mempelajari saya, mentadaburi saya. Maka keduanya kemudian diberikan anugerah sama Allah untuk bisa memberikan syafaat kepada mereka yang berpuasa dan rutin membaca Al-Quran gitu ya. Puasa bukan sembarang puasa tentu ya. Puasa dengan esensinya. Membaca Quran juga tidak sembarang membaca Al-Quran gitu ya. Membaca Al-Quran ya gitu ya dengan keistiqomahan kita di setiap malam gitu ya, dengan ijtihad yang kuat begitu ya. Nah gitu. Jadi semakin dekat kita dengan Al-Quran, semakin sering kita melaksanakan puasa untuk mendekatkan diri kepada Allah, semakin besar jaminan kita untuk mendapatkan syafaat dari keduanya. Amin ya rabbal alamin. Begitu. Atau barangkali sudah ya, saya cukupkan di sini ya. Insya Allah memang ya bisa dilihat Bapak Ibu sekalian, ini kitabnya ada berapa halaman ya. Ini baru kita baca sekitar 4 atau 5 halaman yang masih banyak. Nggak cukup ya 1 bulan sebetulnya. Apalagi Mas Habib, cuma 4 hari. mungkin 5 menit Mas Habib untuk ada yang tanya sekali gitu Mas. Gitu. Tetapi mungkin pembacaannya saya cukupkan sampai di sini. Ya. Ya. Baik, kurang lebihnya begitu, Bapak dan Ibu, mungkin bisa kita lanjutkan ke sesi diskusi ya. Monggo kalau ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Silakan Ibu-Ibu, Bapak-Bapak, sekali mungkin 5 menit ya waktunya, kalau ada 1 atau mungkin maksimal 2 begitu, bisa kita saling menyapa. Silakan. Bismillah. Atau mungkin juga ada yang ingin memberikan tambahan gitu, dipersilahkan. Ada 2 kemungkinan ya. Jadi karena udah sangat jelas, atau ini berbahasa Arab, atau memang ibu-ibunya. Oke, Mas Habib, kalau nggak ada yang tanya, saya menyampaikan pertanyaan dari beberapa teman yang dulu pernah tanya ke saya gitu kan, biar nanti case-nya mungkin sama kan. Jangan susah-susah pertanyaannya. Enggak, gampang ini. Jadi ini dalam rangka ngajak kebaikan ya kan, ada beberapa ibu-ibu juga yang suaminya mungkin dari orang Inggris gitu kan, mixed couple gitu. Itu kalau gimana caranya ini ya, tips aja Mas Habib agar ngajak ini kan, nggak semuanya kan langsung udah ini ya, udah istiqomah semuanya gitu kan. Nah, cara ngajak pelan-pelan ini gimana? Ngajak sholatnya, ngajak puasanya, terus kemudian macam-macam lah, zakat dan sebagainya. Itu
gimana ini Mas Habib biar imbang ya. Ini kan ada dakwahnya tapi juga keluarganya harus harmonis nih. Nah, itu gimana ini? Karena ini case yang lumrah bagi ibu-ibu di London juga dan di beberapa tempat yang lain yang ini mixed couple gitu. Monggo. Kalau ini karena nggak ada yang tanya ya, jadi saya tanya. Memanfaatkan waktunya. Silakan. Terima kasih Gus ya. Jadi memang saya kira ya terkait dakwah itu cara kita mengajak kepada orang lain begitu ya. Ya di apa namanya terlepas daripada artinya tugas kita yang kewajiban kita sebatas mengajak begitu ya. Tentu kita nggak bisa memaksa begitu ya. Tentu dalam hal ini kita perlu saya kira perlu apa namanya strategi begitu kan ya. Beberapa ulama kan dalam strategi dakwah itu kan penting ya dikatakan seperti itu gitu ya. Jadi namanya tahapan begitu ya. Jadi kita memang dan sebetulnya yang bisa mengukur sebetulnya adalah orang dekatnya sendiri begitu ya. Artinya mungkin untuk melaksanakan satu ibadah itu sulit karena memang satu itu belum terbiasa ya. Dua memang ajakannya itu memang harus halus ya bil mau'adatil hasanah juga gitu ya. Dengan juga ajakan peringatan yang baik adanya gitu untuk saya juga mau antri itu buat itu nanti satu. Ya udah. Iya, jadi terkait ajakan itu saya kira buat saya dia kata dia nggak apa-apa ngantri gratis buat saya ya udah saya buat. Lanjut aman. Ya. Baik ya jadi tahapan ya jadi terkait dakwah tahapan jadi pendekatannya adalah pendekatan ya tentu satu kita tidak bisa memaksa kemudian kita mengajak dengan apa yang kita bisa tentunya begitu ya. Nah terkait cara khususnya bagaimana itu saya kira kembali kepada orang yang paling mengerti ya yaitu keluarga itu sendiri begitu ya. Artinya kira-kira apa nih sesuatu yang bisa membawa dia bisa gitu ya untuk melakukan itu gitu ya. Tentu ada reward dan reward ini kan tentu ya artinya kita mendekati pendekatan manusiawi begitu ya. Seseorang ini menyukai apa, kegemarannya apa, dia akan melakukan sesuatu atas dasar apa yang dia harapkan nanti ketika dia melakukannya kan begitu ya. Yaitu tidak ada salahnya mengukur itu begitu ya. Karena kan kita menginginkan hal itu. Tapi kan kita juga bisa menyampaikan dalil-dalil gitu. Orang malah dibuat lebih jengkel kalau kita nyebutkan dalil gitu ya. Kamu nggak sholat balasannya neraka, tentu nggak bisa begitu ya. Jadi lebih ke apa ya pendekatan yang halus begitu saya kira begitu ya. Iya, kurang lebihnya begitulah saya kira. Dakwah kepada apa namanya kepada kebaikan, tetapi utamanya adalah yang dikatakan oleh Allah, qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya sebisa mungkin kita menjauhkan, setidaknya kalau kita tidak bisa mengajak orang untuk berbuat kebaikan gitu ya, kita utamakan dulu mereka untuk tidak melakukan keburukan kan gitu intinya begitu. Ya. Apa namanya? Mencegah perbuatan buruk itu jauh lebih diutamakan daripada mengumpulkan kebaikan gitu ya. Jadi prinsipnya saya kira itu sih. Jadi ya kita hanya bisa sebatas menyampaikan, mengajak terkait hidayah gitu ya yang akan mendatangkan itu Allah. Nah, lewat perantara seberapa besar usaha kita, seberapa panjang istiqomahan kita bertahan untuk mengajaknya. Saya kira kurang lebih begitulah gitu ya terkait mengajak rekan atau keluarga begitu. Oke, terima kasih Mas Rafi. Tadi juga ada chat dari Bu Siti ya. Apa namanya? Ini pertanyaannya sudah terwakili. Karena saya juga dulu dengar dari Bu Siti juga dan beberapa tapi ibu-ibu saya ya. masih ada pertanyaan sedikit nih, boleh ya? Monggo, banyak bisa. kalau diizinkan. Nah, ini begini, ini bersangkutan dengan mixed marriage juga ya. Mixed marriage ya.
mixed merit, terutama Mau, suami Bu. saya nih, alhamdulillah Mau, gitu ya, Bu. puasanya selalu full gitu ya, sholatnya ya seperti tadi yang bilang Mas Munawir gitu, berarti memang tadi sudah dijelaskan gitu ya bahwa kita tidak bisa memaksa, tapi alhamdulillah gitu seperti yang Mas Afi bilang tadi, memang harus kita tunjukkan dan kita tidak boleh memaksa, justru itu akan menghargai kita dan respect itu sudah maksudnya memang betul terjadi begitu, tetapi masih ada satu pertanyaan dalam bulan puasa nih, saya pribadi mengalami sendiri karena gini, kan keluarga suami saya pastinya bukan orang Islam gitu ya, tapi mereka sangat menghargai saya dan suami saya itu puasa gitu, seperti contoh seperti tadi malam diajak makan bareng karena ada maksudnya gini, keluarganya pengen berkumpul di suatu restoran gitu kan. Nah, saya nggak bisa menolak nih karena ini acara family gitu kan. Nah, di situ kami udah bilang, oke, we fasting, we going with you, but we bring something with us. Karena takutnya sebelum maghrib sudah di train atau gimana gitu. Kita bawa makanan, tadi malam bawa air minum, bawa snack sedikit gitulah ya. Nah, di situ kebetulan kami ada di hotel gitu ya, dan hotelnya bagus gitulah gitu. Nah, di situ itu pertanyaan saya gini, kadang bingung Gus Afif mau menolak, kan aku puasa, aku nggak bisa ke restoran, nggak bisa makan bareng gitu, pastinya kayaknya very rude gitu ya. Sedangkan mereka sangat menghargai, iya kamu puasa nggak apa-apa gitu loh, kamu puasa nggak apa-apa, kita tahu. Sedangkan mereka juga order makanan tuh menunggu kita buka puasa, make sure dia nggak makan dulu gitu loh. Mereka jangan makan dulu sebelum kita makan. Itu saya sangat appreciate sekali. Menghargainya tuh betul-betul tinggi sekali. Nah, seperti tadi malam gitu kan, ya maaf ngomong karena kan kita di hotel gitu. Jadi kebetulan saya sih nggak puasa gitu, maaf ya. Jadi suami tuh mau sholat gitu kan. Nah, kan biasanya dia tuh sholat sama saya gitu loh, sama saya. Jadi dia tuh kalau sholat nggak sama saya tuh katanya kurang confident gitu loh. Is not sure, takutnya salah walaupun dia tuh di depan saya, tapi tetap in control. Jadi dia tuh, oh my god, katanya aku gimana nih sholatnya. Nah, kebetulan di toilet itu toiletnya besar sekali, bersih banget, dan di situ ternyata ada orang yang kerja di hotel reception itu tempatnya besar gitu. Nah, saya bilang, ada nggak sih satu tempat yang sembunyi nggak dilihat orang gitu ya? Maaf karena we are Muslim, we just break fasting, but my husband want to praying gitu. Oh, this fine, is fine. Katanya no worries, we will give you place. Jadi dikasih satu tempat sedikit gitu ya. Aduh ya Allah, lucu banget ceritanya. Karena saya pas nggak sholat, jadi saya itu ngeliatin dia sholat gitu, memang dia ada kayak rasa mungkin not sure gitu gerakannya atau apa gitu kan, biasanya sama saya tuh berdampingan gitu ya. Nah di situ saya tanya, dia bilang gini, I'm really not confident gitu. Nah itu yang saya pengen tahu, bagaimana membuat dia itu supaya confident sholatnya. Kan dia memang sholatnya tidak seperti kita pastinya lah ya, pastinya bacaannya dan sebagainya belum bisa seperti kita. Sekarang dia gerakannya tuh udah betul. Nah itu saya tuh bingung juga Mas ini untuk menerangkan dia itu gitu. Kalau biasanya di rumah ibunya saya bawa teklekung, dia bawa sajadah, semuanya sholat di rumah keluarganya, tapi kayak tadi malam itu jujur saya tadi malam tuh punya kendala juga, aduh pas saya lagi nggak sholat lagi, terus ini di hotel yang seperti ini, jadi bagaimana nih, karena kita nggak bisa nolak dong, oh akan go with all of you, padahal ini kan kayak ibunya celebrate apa, anak-anaknya semua bareng. Nah ini gimana ya caranya untuk menerangkan mereka understand, mereka mengerti gitu loh, iya kita puasa, bahkan makannya pun menunggu kita buka puasa kayak tadi malam tuh 7:49, 7:50 gitu ya. Nah itu betul-betul ditunggu gitu. Jadi saya tuh bingungnya suami itu, nah begitu Mas, kalau makanya kenapa kalau contoh nih kayak seperti mau buka puasa dan sebagainya, dulu kalau di KBRI yang lama tuh sering saya bawa, dan dia tuh belum confident untuk sholat bersama-sama orang banyak. Dia takutnya salah gerakan, dia takutnya tuh nanti diketawain orang gitu. Jujur dia ngomong sama saya, makanya dia kalau sholat itu belum mau banyak orang gitu, karena dia takutnya kalau aku salah gerakan aku diketawain. Nah kalau aku nervous aku buyar gitu. Itu gimana ya caranya ya Mas? Minta sarannya gitu, karena saya pengen suami saya tuh confident gitu loh, merasa oke, aku udah bisa gitu. Tapi itu tadi yang dia bilang seperti tadi malam, I'm not confident gitu, takut salah bagi yang melihat dia nanti ketawain. Dia takutnya tuh diketawain orang Islamnya, maksudnya sesama, tapi
kok dia sholatnya salah ya, karena dia itu nggak confident di situ. Baik. Gimana tuh caranya untuk menerangkan nih? Baik, iya. Saya kira ya mungkin bisa ditelusuri. Saya kira seseorang itu tidak tidak memiliki kepercayaan diri, kan ada sebabnya gitu ya Ibu ya. Nah, mungkin Ibu yang paling tahu sebab kenapa suami tidak terlalu pede begitu ya. Tidak terlalu pede untuk melakukan sholat. Ya barangkali memang takut salah kemudian ditawarkan, kan itu yang membuat tidak pedenya gitu ya. Tetapi kan ya di luar itu nanti Ibu yang paling tahu gitu ya. Salat itu kan rutinitas gitu ya. Artinya ya saya kira kalau memang itu sebabnya, kan takut salah, maka kan Ibu berikan arahan gitu ya, dikasih tahu salat yang benar memang sudah seperti ini gitu. Dari misalkan sudah berapa lama Ibu menemani beliau gitu kan untuk menemani sholat begitu kan, sepanjang itu pula mungkin Ibu memberikan masukan ke beliau gitu bahwa sholatmu sudah benar kan begitu ya. Jadi mungkin sedikit-sedikit bisa dikasih motivasi gitu ya. Artinya sholat kamu sudah benar, artinya kamu sudah bisa terjun sholat bersama orang-orang yang lain gitu ya. Saya kira itu lebih kepada kita mencari sebab kenapa beliau begitu kan tidak kunjung percaya diri gitu. Nah, kan kita sebabnya percaya diri itu kita perlu tahu dan apa kira-kira. Kira-kira menurut Ibu kira-kira apa? Kayaknya sih keberanian itu tadi ya. Jadi kayak ya itu tadi, dia rasa malunya, rasa takut disalahkan gitu loh. Kalau aku pribadi mungkin sangat mengerti karena dia kan mu'alaf gitu ya. Jadi mungkin nggak seperti kita gitu ya. Itu tadi kayak ada rasa nggak confident-nya, terus ada nervous-nya. Memang jujur sih, memang betul itu yang dia bilang itu. Kadang dulu gitu ya, saya ajak gitu, dia sholatnya tuh maunya di belakang sekali gitu loh. Dia nggak mau di depan orang banyak. Nah itu di situ makanya saya juga tidak mau memaksa dia gitu kalau dia nggak mau. Makanya kalau dia nggak mau ikut, misalnya sih ayo ke masjid isu gitu, dia nggak mau, nggak saya paksa, daripada nantinya dia nggak mau melaksanakan. Lebih baik kan, nah itu betul nggak sih cara saya, karena saya nggak mau, lebih baik dia putus asa, aku dipaksa sih suruh sholat. Nah jadi saya nggak memaksa itu gitu, jadi saya nggak mau pemaksaan itu membuat dia justru mundur. Gitu loh, seperti dulu halnya puasa, awal puasa dia tak suruh puasa beduk Mas, jadi oke, nggak apa-apa kamu puasa jam sekian, nanti kamu minum, setelah itu kamu puasa lagi sampai maghrib. Nah itu awal-awalnya dia begitu, dan sekarang alhamdulillah saya nggak punya masalah sama sekali, alhamdulillah untuk hal itu, Masya Allah gitu ya. Itu tadi cuman yang saya bilang. Terus kalau misalnya apakah kita puasa ini ya gitu, seperti makan malam tadi malam gitu kan, pastinya kita keluarga dia kan di meja dia ada alkohol dan sebagainya, kita memang tidak menyentuh gitu loh, tapi saya nggak bisa menolak itu Mas, karena keluarga. Jadi rasa toleransi saya sebagai orang Islam dan menantunya dan keluarganya kan, apakah saya gimana tuh Mas, jadi saya tuh bingung juga sih, apakah saya menolak? Nggak bisa saya tolak, itu keluarga. Dan saya harus menunjukkan walaupun saya seorang Islam, saya nggak gimana ya, nggak seperti racist ya. Kita nggak boleh, oke, terus aku nggak boleh karena kau Islam aku puasa. Nah itu memang termasuk kendala saya sih Mas. Jadi bagaimana nih nanti ke depannya, minta sarannya untuk apakah saya harus menolak, apakah next time-nya atau gimana gitu. Dan itu memang sulit sih, yang seperti Mas Aziz bilang, untuk mix married itu nggak semudah seperti orang-orang yang sudah sama-sama keluarganya Islam semua. Itu mungkin memang banyak orang yang perlu ketahui ya, bahwa mix married itu tidak semudah yang dibayangkan. Dari keluarganya kita harus respectful banget, harus menghargai. Nah itu mungkin kedepannya Gus Afif bisa mencari masalah, bukan masalah ya, menerangkan hal-hal yang seperti itu mix married ya. Karena pastinya banyak yang pengen tahu. Banyak sekali yang pengen tahu tuh. Terima kasih. Ya, saya kira pendekatan yang Ibu berikan itu udah sangat baik Ibu ya, itu yang disebut fikih tahapan Bu ya. Untuk orang yang baru mengenali Islam apalagi gitu ya. Kita tidak berupaya mereka untuk langsung jadi usaha kita membuat bagaimana mereka cinta dulu terhadap ibadah, mengenal dulu kemudian cinta begitu ya.
Dengan tahapan itu nggak ada salahnya. Memang secara hukum menyalahi. Kalau puasa sebelum azan ya tentu menyalahi secara hukum karena memang hukumnya dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Tetapi ada aspek lain yang kita perhatikan di situ. Kita mengajak orang lain kan untuk mencintai gitu ya, ibadah dan mengenal Allah lebih gitu ya. Saya kira terkait sholat juga tadi ya prinsipnya kan kembali kepada kita itu melaksanakan perintah, prinsipnya kan kita melakukan sesuatu, melaksanakan perintah sebisa semampu kita begitu ya. Nah untuk beliau gitu ya suami ibu itu maksudnya ya memang saat ini semampu beliau memang seperti itu, tapi kemudian tidak otomatis kita mengurangi upaya kita untuk terus membuat diri kita yakin, kita belajar sholat yang benar bagaimana. Tapi untuk saat ini memang adanya seperti itu, ya diberikanlah toleransi, pengertian memang ya udah kalau kamu belum siap tidak gitu ya. Tapi kelak insya Allah kamu akan terus mempelajari bagaimana sholat gitu ya, kemudian tumbuh keyakinan dalam diri kamu dan kamu akhirnya bisa berjamaah, sholat berjamaah gitu ya. Karena memang sholat jamaah itu pahalanya 27 derajat lebih besar daripada sholat sendiri. Artinya kan jadi tahapan begitu Ibu ya. Ya. Terkait baik. Ya begitu Ibu. Terima kasih. Insya Allah lebih mudah ke depannya, doakan ya Gus. Semoga berjuang sama-sama berjuang gitu loh. Terima kasih. Biasa perjuangan Ibu ya. Matur nuwun. Yap, terima kasih Bu Siti, Mas Afif. Ini udah di penghujung acara ya, biar nggak kelamaan. Maksudnya ini kan sebentar lagi mau berbuka itu. Tapi ada satu hal penting yang kami catat Bu. Ini ada satu program dakwah yang mungkin nanti kita bisa kerjakan habis Ramadan, yaitu Madrasah Mu'alaf gitu kan. Kita bahas Mas Rosid, Mas Afif dan kawan-kawan yang lain. Saya kira ini penting ya untuk the next step of NU dan Muslimat. Kita juga bisa nggarap teman-teman Mu'alaf. Ini dakwah kita untuk UK begitu. Terima kasih teman-teman semua, ibu-ibu, bapak-bapak. Alhamdulillah kita insya Allah akan kita lanjut pada minggu berikutnya. Dari saya pribadi terima kasih, mohon maaf kalau ada yang salah. Terima kasih Mas Afif dan ibu-ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Terima kasih Mas Rosid, Mas juga Mas Munawir, Mas Afif, semua ibu-ibu.